Kenalkan, ini Wojtek. Sekilas dia kelihatan kayak beruang madu biasa yang lucu dan pengen kalian peluk. Tapi jangan salah, dia punya pangkat resmi sersan, punya nomor registrasi militer, dan dapat jatah gaji bulanan. Dia bukan maskot yang cuma duduk manis. Wojtek ikut terjun ke medan perang paling berdarah di Italia, bantu angkut amunisi, dan punya hobi yang agak kurang sehat buat beruang normal, minum bir dan makan rokok. Penasaran gimana ceritanya? Seekor beruang yatim piatu bisa jadi pahlawan perang di Angkatan Darat Polandia? Mari kita bahas kisah prajurit paling berbulu dalam sejarah. Cerita ini dimulai tahun 1942 di Hamadan, Iran. Sekelompok tentara Polandia yang baru dibebaskan dari kamp Uni Soviet lagi perjalanan menuju Palestina. Di tengah jalan, mereka ketemu anak laki-laki setempat yang bawa anak beruang kecil di dalam tasnya. Induk beruang itu kabarnya sudah ditembak pemburu. Karena kasihan, dan mungkin karena mereka butuh hiburan di tengah perang, para tentara ini membeli si anak beruang itu. Harganya beberapa kaleng makanan kaleng. Transaksi paling menguntungkan dalam sejarah militer. Mereka kasih nama Wojtek atau Wojtek, yang artinya prajurit yang bahagia. Dan percaya deh, dia benar-benar jadi prajurit paling bahagia di sana. Wojtek nggak tumbuh besar bareng beruang lain. Dia tumbuh besar bareng tentara. Jadi dia merasa dirinya itu ya manusia. Dia belajar cara hormat, salut kalau ketemu perwira. Dan hobi utamanya adalah gulat sama para tentara. Nggak ada yang bisa menang lawan dia. Tapi Wojtek tahu cara ngerem kekuatannya, biar teman-teman manusianya nggak masuk rumah sakit. Kebiasaan uniknya, minum bir. Dia bakal minum bir langsung dari botolnya. Kalau cuma dikasih satu botol dan belum mabuk, dia bakal ngambek. Makan rokok. Kalau dikasih rokok, dia nggak bakal isep pakai korek, tapi langsung dikunyah dan ditelan. Hardcore banget kan? Mandi. Wojtek suka banget air. Dia sering banget nyelinap ke ruang mandi tentara dan ngabisin jatah air panas. Gara-gara ini juga, dia pernah secara nggak sengaja nangkep mata-mata Arab yang lagi sembunyi di ruang mandi karena kaget ngeliat beruang masuk. Tahun 1944, unit Polandia ini harus pindah ke Italia buat bantu pasukan sekutu. Masalah muncul pas mereka mau naik kapal transportasi Inggris di Mesir. Petugas pelabuhannya bilang, "Maaf kawan, hewan peliharaan dilarang naik kapal." Tentara Polandia nggak kehilangan akal. Mereka langsung lari ke kantor administrasi dan mendaftarkan Wojtek sebagai prajurit resmi. Dia dapat nama Wojciech Narodowy, pangkat prajurit 2, lengkap dengan buku gaji dan nomor ID. Petugas kapalnya cuma bisa melongo pas ngeliat beruang raksasa naik tangga kapal sambil bawa surat tugas resmi. "Oke, silakan masuk Pak Sersan." Ini momen paling legendaris. Di pertempuran Monte Cassino yang sangat sulit. Medan perangnya itu pegunungan terjal. Pasokan amunisi harus dibawa manual lewat jalan setapak yang berbahaya. Wojtek ngeliat teman-temannya keberatan bawa kotak peluru meriam yang beratnya minta ampun. Apa yang dia lakuin? Dia berdiri dengan 2 kaki, nyamperin truk, dan mulai angkut kotak amunisi itu ke garis depan. Satu kotak yang harusnya dibawa 2 orang, dibawa sendirian sama Wojtek, tanpa menjatuhkan satu peluru pun. Gara-gara aksi heroiknya ini, lambang resmi unitnya, kompi suplai artileri ke-22, diganti jadi gambar beruang yang lagi bawa peluru meriam. Respect. Setelah perang selesai, Wojtek akhirnya pensiun di kebun binatang Edinburgh, Skotlandia. Dia jadi selebriti di sana. Teman-teman tentaranya sering datang berkunjung. Dan setiap kali mereka manggil pakai bahasa Polandia, Wojtek bakal langsung berdiri dan minta bir atau rokok. Wojtek meninggal tahun 1963 di usia 21 tahun. Dia membuktikan kalau di tengah kejamnya perang,
persahabatan antara manusia dan hewan bisa jadi secercah cahaya yang luar biasa. Gimana? Lebih keren mana? Anjing pelacak atau beruang yang bisa angkut peluru meriam? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah unik sejarah berikutnya.